Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 4 sampai dengan ayat 16. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu, adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 4 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Seperti Ayah yang Sayang, ditulis oleh Marvin Williams. Setelah Gabriel yang berusia 8 tahun menjalani operasi untuk mengeluarkan tumor dari otaknya, terdapat bekas jahitan yang cukup terlihat pada sisi kepalanya. Waktu bocah itu berkata kepada ayahnya bahwa ia terlihat seperti monster, sang ayah mendapat ide untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada anak lelakinya itu. Ia membuat tato pada sisi kepalanya dengan bentuk yang mirip dengan bekas jahitan di kepala Gabriel.
Menurut pemazmur, seperti itulah rasa sayang Allah yang berempati dan berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Daud menggambarkan kasih Allah dengan kiasan yang diambil dari kehidupan manusia. Menurutnya, kasih itu selembut perhatian seorang ayah yang baik kepada anak-anaknya, dapat dilihat di kitab Mazmur 103 ayat 13, sama seperti ayah manusia menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Allah, Bapa kita di surga, menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Dia turut menyelami apa yang dirasakan oleh umat-Nya. Ketika kita lemah dan merasa tidak layak dikasihi karena hidup kita penuh celah, kiranya kita menerima, dengan iman, kasih Bapa Surgawi itu untuk kita. Dia menunjukkan kasih sayangnya dengan jalan mengutus putranya yang kemudian menyerahkan nyawanya untuk kita, demi keselamatan kita, tertulis dalam kitab Yohanes, yaitu di 1 Yohanes 3 ayat 16. Perbuatan Allah tersebut tidak hanya memungkinkan kita mengalami kasih-Nya kepada kita, tetapi juga membuat kita dapat memandang kepada salib dan melihat bukti kasih itu sendiri. Tidakkah Anda bersuka cita karena memiliki imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita? Tertulis dalam kitab Ibrani 4 ayat 15. Bekas-bekas luka di tubuhnya menjadi bukti. Dari ayat renungan kita yang tertulis, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan memberikan janji keselamatan, memberikan jaminan, memberikan perjanjian untuk tidak mendatangkan air bah, maka dibuatlah pelangi. Janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia adalah janji kepada manusia melalui nabi-nabi terdahulu akan kedatangan seorang juru selamat manusia yang disebut Mesias yang akan datang untuk menebus dosa, menebus kesalahan, dan menebus dosa bawaan lahir yang ada di dalam diri seorang manusia sejak dia lahir. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana cara Anda menjembatani kenyataan antara mengetahui Allah mengasihi Anda dan mengalami kasih itu? Apa perasaan Anda saat menyadari imam besar kita, Yesus Kristus, dapat ikut merasakan setiap luka yang Anda alami? Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur 103 diawali dan diakhiri dengan panggilan untuk memuji Allah, diawali dengan pujian dari pribadi, yang tertulis pada ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-2, adalah pujian kepada pribadi, hingga segala ciptaan, yang tertulis pada ayat ke-20 hingga ke-22, dan kembali kepada pribadi lagi di akhir ayat 22. Di antaranya, Mazmur tersebut merenungkan betapa pantasnya seluruh ciptaan memuji Allah dan mencantumkan banyaknya cara Allah yang dipakainya untuk menyatakan diri sebagai Allah dengan kebaikan yang tak terbatas. Di dalam banyak hal, Mazmur ini, lihat Mazmur ayat 8, Mazmur 12 dan Mazmur 18,
adalah kelanjutan dari pernyataan diri Allah yang diberikan kepada Musa dalam kitab Keluaran 34 ayat 6 sampai ayat ke-7 yang berkata, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Mazmur 103 mengingatkan para penyembah akan rahmat Allah, sehingga mereka diyakinkan bahwa belas kasihan, kasih, dan kesetiaannya lebih besar dari kelemahan dan dosa mereka. Semua orang diundang untuk mengalami sukacita dari penyembahan kepadanya. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.